Stop transcription. Oke, recording oke. Kita coba daftar lagi. Sebelum setengah 8 kita coba dulu. Pencet continue. Sub continue. Oke, coba kita reload lagi. Masih nggak mau. Discord is bla 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 bla. Oke, coba kita login lagi. Course IoT. Yang free itu IoT. Get started aja. Gain experience to IoT. Explore patch. Oh, up to date. Jadi udah. Nggak bisa. Skip for now. Learning. Resume course free resume course, cuman nggak masuk ke ini ya, networking academy. Kita login lagi coba. Sorry, can find Cisco. Coba kita search. Di awal-awal kita troubleshooting sebelum masuk ke materi. Kita harus cepat. Bla 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 bla. Sono. Oke. Cermat isinya. Oh ya, enroll course. Cara enroll gimana? Kemudian isi data, kita sync up. Bahasa Inggris. New website, astaga. Escape for all. Oh, jadi Cisco pakai tracernya. Ya. Nanti masuk ke email. Congratulations. Oke.
Sekarang kita coba login lagi. Cisco for all. Sebelah kanan. Oke. Nah, bisa. Oke. Jadi guys, yang kemarin nggak bisa itu, kalian coba enroll ini course IoT yang kemarin aku kasih link. Cara enrollnya ini diklik, dibuka, terus ini ada sync up today, terus bahasa Inggris sync up, pilih yang bahasa Inggris, terus isi data-datanya. Itu kalau nggak salah cuma 3 data, nama, email, apa ya? Ini sih aku lupa tadi. Dia butuh time zone negara sama satu lagi gue lupa. Cuman 3 atau 2 data. Nah itu kalau udah di daftar, nanti masuk ke Network Academy nih, Network Academy. Habis itu nanti kalian coba login lagi di Cisco pakai Tracer versi 8-nya. Terus ini login yang sebelah kanan tadi, yang Cisco for all, bukan Cisco Networking Academy. Yang warna hijau tadi. Udah login kan? Nanti kalian diarahkan ke browser, terus login. Oke. Sip. Sekarang kalau misalnya yang belum bisa, nanti di strap aja ya. Kita bantu sampai bisa nanti. Oke, kita sekarang materinya itu tanggung ya 6 menit lagi sebelum break. Ini ya, static root. Jadi review sedikit. Static root itu routing, kita bahas routing. Jadi routing itu gunanya untuk ini, kita buka pen aja. Misalnya ini ada router nih, misalnya ada router, terus ini ada router. Oke. 2 router, kemudian di sini ada switch, di sini ada client. Clientnya kita buat inilah. Clientnya kita buat ini. Ini ada switch. Ini ada client. Client itu node-nya kita connect ke sini, misalnya router. Nah, misalnya nih IP-nya ini itu adalah, kita yang gampangnya 192.168. Warna. Huh. 192.168.10.0/24. Nah, yang ini 192 juga, 192.168 titik, misalnya kita buat 20.0/24. Kemarin kita minggu lalu udah belajar subnetting, cuman subnetting ini nggak terlalu expert lah. Nanti kita bahas di sini. Kita bahas ada soal biar lebih enak. Misalnya /24 itu cuma bisa nampung IP sampai 250. Jadi 0 sampai 255. 55. Nah, ada. Aduh, kucingnya basah. Jadi 0 sampai 998 sampai 255. Itu yang bisa ditampung segini, cuman 0 ini, 255 ini, titik 0 jadi network, yang ini jadi broadcast. Berarti validnya yang bisa digunakan itu sampai 254. Nah, kan cuma segini nih. Ini berarti kerennya 1.1.2, 10.1.2 atau 3, selagi dia 3 oktet pertamanya itu adalah 192.168.10.
ekornya terserah dari 1 sampai 254. Dia mau komunikasi sama si yang titik 20. Berarti dia ibaratnya mau koneksi dari 20.1 ya, dari 10.1 ke 20.1. Ini kan udah beda jaringan nih. Karena kalau 20.0/24 itu cuma bisa koneksi dari 20.1 sampai 20.254. Nah, ini jaringannya udah beda. Solusinya gimana kalau misalnya jaringannya ini beda? Dia mau ngeping 10 sama 20. Dan ini udah beda network. Caranya kita lakukan routing. Jadi routing itu istilahnya kayak menghubungkan dua network atau lebih. Jadi minimalnya itu ada 2 network yang dihubungkan, bisa lebih, tapi standarnya 2 lah. Itu biar bisa saling berkomunikasi. Cara kerjanya gampang sih. Mereka tinggal ngelihat hub, namanya hub. Hub itu kayak semacam gerbang untuk salah satu bisa berkomunikasi keluar network mereka. Jadi si 10.1 tadi nih, titik 1 kita bilang ini titik 1, 20.1, 10.1. Ketika dia ingin berkomunikasi ke sini, dia melewati si router ini, yang si router B, ini kita nganggapnya A. Ketika dia melewati, pertama dia masuk ke router A dulu, sub switch terus ke router A. Masuk ke router B, nanti ini lakukan proses routing. Habis routing, nanti kalau routingnya betul, bisa berkomunikasi ke si ini, ke si 20.1. Oke, itu simpelnya routing. Karena jam setengah 8 ya, kita break dulu ya. Yang Islam boleh sholat dulu, yang non-Islam boleh tinggal. Oke, kita balik jam 7.45. 15 menit ya.
Oke, sorry ada sesuatu. Oke, kita lanjut aja ya. Tadi kita bahas static routing. Oke, daripada basa-basi kita langsung ke use case saja. Oke, kita lanjut demo ya, demo static routing. Jadi di sini ada soal itu dia mengkoneksikan dua gedung. Ini gedung A, gedung B. Di sini ada dua router doang, nggak lebih. Jadi ini masih standarnya routing yang dua network lebih. Loh. Ini ada dua router, kemudian kita coba deploy di Cisco Packet Tracer. Kita pilih yang router PT. Kalau router MPT itu, yang MPT itu dia belum ada ininya, belum ada portnya, jadi kita harus pasang manual gini. Tapi kalau yang di router PT itu, dia udah ada beberapa interface, dua serial, dua fast Ethernet, sama dua ini kabel fiber, dua fiber. Oke. Oke, kita buat dua aja. Copy paste ini bisa di Ctrl C, Ctrl V, guys. Dua. Jadi kita kasih IP-nya yang standar dulu lah, biar nggak terlalu ribet. 92.168.20.1/24. Ini di slash. Oke. Kita buat yang simple dulu. Terus ini ada switch PT, Ctrl C, Ctrl V, kita copy paste, SW2, W1. Terus di sini ada PC. Ctrl C, Ctrl V, PV. Jadi biar nggak capek-capek drag-drop, kita Ctrl C, Ctrl V aja. PC 1, PC 2, ke PC 4. Nah, ini agak males. Tarik-tarik kabel kita. Kita tarik kabel sini ke sini, ini ke sini. Kita pakai otomatis aja. Ini ke sini, ini ke sini, terus ini ke sini, ini ke sini. Router ke router. Router ke router bebas, mau pakai cross juga bisa. Kita pakai fast Ethernet. Can connect that port. Oh, yang ini fast Ethernet. Atau mau pakai yang serial. Bedanya serial sama si Ethernet itu, kalau serial itu lambat. Tapi masih dipakai sekarang sih, orang pakai serial. Ya, serial itu sekarang udah pakai ini, udah pakai apa namanya? Udah pakai Ethernet, apalagi fiber sekarang. Kita bisa pakai serial, tapi kalau mau pakai serial juga bisa. Caranya tinggal kita pakai yang DC aja. Klik, kita pilih serial 2. Kita konekkan ke serial terserah. 2, 3 bisa. Nah, jadi deh topologi sederhananya. Sekarang berarti ini itu ada yang kurang nih. Ketika ini mau berkomunikasi ke misalnya nih PC 1, PC 3 mau komunikasi, mereka kan harus lewat ini nih, yang kabel merah ini. Cuman di router ini kita harus buat IP juga, biar bisa saling berkomunikasi si routernya. IP-nya itu kita buat slash ini aja, slash 30. Jadi slash 30 itu cuma bisa pakai 2 IP. Misalnya kita pakai IP segini, 0/30. Berarti yang bisa dipakai titik 1 sama titik 2.
titik 3-nya broadcast. Nah, nanti kita jelasin. Oke, sekarang kita setting dulu IP di PC. Ya. PC 1 kita coba setting. Kita masuk ke desktop, IP configuration. Terus di sini pilih static. Kita masukin nih. Misalnya yang ini titik 1. Oke, subnet max-nya oke pas, kita karena pakai slash 24 berarti 25250. Default gateway-nya. Nah, ini default gateway-nya yang terhubung ke routernya. Kita nanti kasih IP-nya 254. Terserah sih mau kasih IP ke router berapa. Cuman IP routernya harus sama dengan gateway-nya si PC. Kalau enggak nanti urusannya berabe. Nanti nggak bisa komunikasi. Oke, kita coba. Desktop. Ini titik 2. Ini titik 254. Oke, yang ini juga. Ini kita kasih titik 1, titik berapa terserah sih. Misalnya kita titik 10 lah. Udah pas. Ini titik 254. Kita setting 254. Di sini itu PC3 kita kasih IP 20. Yang penting 1 sampai 254 terserah mau pakai yang mana. Asalkan nggak ada IP-nya yang sama. Oke. 192.168 default gateway-nya 254. Ingat 254 itu belum kita setting di routernya. Nah, sekarang kita coba tes koneksi dulu lah. PC1 ke PC2. Sukses. Ini sukses ya. Ini ada add yang ada gambar email ini yang ada tanda tambah. Kita klik PC1 mau koneksi ke PC2. Ini sukses ya. Misalnya PC3 ke 4 sukses. Oke, masih bisa. Coba kita ke PC3 1 ke 3. Ini masih belum bisa. PC1 ke router. Belum bisa karena kita belum setting IP address-nya. Oke, kita masuk ke router nih. Kita klik sub. Nah, tadi kita setting 2 IP address ya. Di serial 2 router 1 sama di fast Ethernet yang menuju ke switch. Ingat ya, kalau kita salah konfigurasi nanti fail juga urusannya. Oke, kita pakai CLI. Kita masuk ke CLI, kita klik sub. Ini bla 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 bla. Kita pakai initial configuration no. Enter. Nah, di sini namanya kita masuk ke ini privilege atau global. Modulnya kemarin ada, cuman nggak boleh di-share kalau nggak salah sama si Cisco-nya sendiri. Jadi ini tuh ada mode-mode levelnya tersendiri di command line-nya. Yang tanda lebih besar ini, tanda kanan ini kita masih belum masuk apa-apa. Jadi kita tekan enable. Ketik enable N. N itu tandanya enable. Enter. Oke, kita masuk ke command line-nya. Ke mode global kalau nggak salah nih. Ya, ini global configuration namanya. Global privilege yang tanda pagar. Di sini kita command yang bisa dipakai itu cuma bisa show configuration, show istilahnya konfigurasi yang sedang dilakukan di routernya. Tapi kita kan belum setting apa-apa nih. Jadi kita masuk ke conf T. Conf T itu apa? Conf T itu artinya configure terminal. Jadi conf tab. Jadi terminal. Kita bisa completekan command-nya, tekan tab. Ini nggak perlu capek-capek ngetik. Enter. Oke, kita masuk ke interface fast Ethernet 0.0 ini ya. 0.0. Oke. Coba kita masuk caranya interface. Enter aja ketik terus tekan tab. Tombol tab di keyboard. Sub. Nanti kita masuk ke fast Ethernet. Ini FA. FA itu artinya fast Ethernet. FA terus tekan tab. Fast Ethernet. Ingat kodenya ini 0.0, jangan sampai salah.
0.0. 0/0 sorry. 0 ya /0/0 bukan titik 0. 0/0 enter. Terus kita masukkan IP address-nya. Tadi kan kita setting gateway-nya di sini 10.254. Berarti kita samain 10.254 juga. Caranya IP spasi address, kita ketik ADR aja, ADR tab, kurang D-nya 2. IP add tekan tab, nanti langsung komplit. 192.168.10.254. Subnetnya jangan lupa 255 255 255.0. Oke. Ada yang kurang? Ada. Jadi gini, setiap router di Cisco pakai tracer sendiri, itu kondisi portnya itu di awal-awal ya, ketika kita deploy router, itu stepnya masih down. Jadi portnya itu belum aktif. Kita butuh aktifkan secara manual portnya. Jadi cara aktifnya tinggal gini aja. Kita kan udah masuk ke fast Ethernet 00 nih. Ini kita cara lihatnya ini. Config if, berarti kita masuk ke if itu interface. Kita masih masuk di interface 00. Kita hidupin nih. No shoot. Shoot itu artinya shutdown. No shutdown. Enter. Nah, ini nanti ada bacaannya step to up. Berarti stepnya dari down ke up. Jadi routernya udah hidup nih. Udah hidup. Oke, kita exit. Kita keluar satu level tingkat level. Tingkat satu level ya, satu level keluar, exit. Kita keluar, kita masuk ke if, kita setting ke serial 2-nya lagi nih, di router satunya. Interface, ini SE, berarti serial. SE, tab, serial 2/0, enter. IP-nya berarti 10.10.10.1. Sorry, kita lupa kasih IP at tab 10.10.10.1. Karena /30 berarti 255, 255, 255, 252. 252. Enter. Kita hidupin. No shoot. Oke. State to down. Oh, karena ini ya. Karena sebelahnya lawan area belum hidup. Kayaknya harus kita hidupin dulu. Exit. Oke, kita masuk ke router sebelah. Kita coba setting interface serialnya. Enter, kemudian enable. Misalnya pas di mode pagar ini, masih awal-awal, kalian nggak sengaja tekan asal-asal komen gimana gitu. Nah ini, kalian tinggal tekan Ctrl Shift angka 6. Jadi Ctrl Shift angka 6 biar nge-cancel si komen di disrupt komennya. Oke, ini kita masuk ke conft. Conft itu artinya configure terminal yang kayak kita bilang tadi. Oke, kita masuk ke config, berarti kita masuk ke interface-nya. Interface serial 2.0 yang ada di router 2. Enter. Kita masukkan IP-nya. IP address 10.10.10.2. 255, 255, 255, 255.252. Enter. Kemudian kita no shoot, kita hidupin. Nah, nanti langsung hijau nih. Hijau artinya dia udah hidup. Udah hidup. Stand to up, oke. Terus kita masukin IP untuk gateway sih 20 nih. Kita copy pastekan aja. Kalau pastenya diklik kanan ya. Kalau Ctrl C langsung end ya. Ctrl exit, kita exit kan. Kita masuk ke interface fast Ethernet. Fast Ethernet di router 2. 0.0/0, oke.
F interface, FA, tab 0/0, enter. Kita masukkan IP-nya, IP address. Kita pastikan, klik kanan, paste. Ini IP gateway yang di router, kita samain sama di router. IP address 254.255.255.255.0/24. Enter. Terus kita hidupin interface-nya. Port-nya kita hidupin. No shoot. Oke. Oke, dia udah hijau. Exit. Sekarang kita coba. Udah bisa komunikasi kah? PC 1 ke router. Oke, sukses. Sukses. PC 1 ke PC 1 ke router 2 coba. Pilot masih belum bisa. PC 1 ke PC 4 masih belum bisa juga. Berarti masih sesamanya, sesama 10.0 ini. Dari 1 sampai 254. 1 sampai 254 aja. Jadi router ke PC, ibaratnya masih cuma segini doang yang bisa koneksi. Mereka belum bisa saling, beda network belum bisa koneksi. Oke, kita langsung lakukan routing. Oke, perhatiin ya. Ini yang kalian butuhkan untuk routing itu adalah ini. Routing itu ada dua. Routing statik ya. Routing statik itu ada dua. Routing berdasarkan next hop dari router sama berdasarkan Ethernet. Kita sekarang bahasnya berdasarkan next hop. Oke, kita lakukan routing nih. Kita mau hubungkan 10.0 sama 20.0 agar bisa berkomunikasi. Caranya gini, kita ketik IP route. Oke, kita masuk ke routing static. IP route spasi network yang kita network yang kita hubungin gitu. Sekarang kan di router 1 itu IP-nya itu network yang di sini yang terkoneksi langsung link. Ingat ya, yang terkoneksi link sama dia langsung itu 10 sama 10 ini 10.10.0. Ingat, yang terkoneksi langsung connect ke link itu 10 network 192.10 ini sama 10.0. Oke. Berarti si router 1 ini dia ingin mengkoneksikan yang ini di sini ke router 2. Berarti kita butuh informasi ini networknya si kliennya. Berarti itu adalah 192.168.20.0. Ingat, kita butuh IP network, bukan IP validnya yang 1 sampai 254 yang bisa dipakai sama si komputer itu. Atau pokoknya yang bisa dipakai itu bukan. Jadi di routing itu kita butuh networknya. Network ini 20.0. Kita masukin 192.168. Berapa tadi? 20.0. Jangan lupa subnetnya 255.255.255.0. Spasi next hop. Next hop ya, IP next hop dari si router 1. Maksudnya apa? Ya, berarti ya, ini si router 1 sama si router 2 terkoneksi langsung. Oke, ingat, terkoneksi langsung satu kabel. Perhatiin, ini satu kabel kan. Kita butuh IP next hop yang terhubung ke router 1. Kan cuma 2 nih. Jadi kita butuh IP yang terkoneksi si router 2. Kan si router 2 kita setting tadi 10 titik ini ya. 10.2. Nah, jadi kita butuh informasi IP si router 2 yang dimana dia terhubung ke router 1 untuk melakukan routing. Jadi ini karena langsung terhubung ya, kita masukin 10.10.10.2. Jadi bukan IP router di router 1 yang di serial 2-nya, tapi lawan arahnya, lawan arusnya. Sebaliknya, dia butuh IP yang terkoneksi di portnya ini. Jadi karena port ini terkoneksi dengan port
yang di sini di router 2 kita butuh IP-nya. Enter. Nah, ini udah kita butuh gitu doang. Kita nggak usah masukin network yang 10. Karena network 10 ini udah jadi point to point. Istilahnya kayak mereka ini udah sering terkoneksi lah. Lain cerita kalau kita pakai 3 router. Oke, ini di router 1. Sekarang kita coba di router 2. IP route 192 berarti di router 2 kan networknya 20. Berarti kita mau koneksikan si 10. Kita ambil informasinya 10.0. 168 10.0. Subnetnya 255.255.0. Oke. Terus kita ambil informasi IP. Lawan arahnya. Lawan arahnya itu sini ya. Lawan si serial 2 yang ada di router 1. Tadi kita setting IP-nya 10.10.10.1. Oke. Berarti 10.10.10.1. Enter. Udah, selesai. Simple, guys. Nggak usah access lah. Exit. Ini udah kita lakukan static route, di mana si network 10 sama 20 itu udah bisa berkomunikasi. Oke, kita coba cek aja. PC1 ke router 1 bisa. PC1 ke router 2. Sukses. Oke, sukses. Coba PC1 ke 3. Progress, kita klik lagi. Oke, sukses. Dia kadang fail di awal-awal itu karena lagi proses aja. Jadi jangan langsung khawatir. Ini fail. Nanti kalian double klik aja nih. Artinya dia ngirim ulang paketnya. Sukses. Itu biasa. Karena lagi proses sinkronisasi dan segala macam itu. Di proses networking layernya. Kita coba PC4 ke PC1. Oke. Nah, ini yang simple ya, guys. Kita udah bisa buat koneksi static route. Beda cerita kalau kita buat 3 router. Misal lagi nih. 3 router berarti di sini kita lakukan static route. Nah, ini yang ribet. Ribetnya di mana? Nanti pas di sini, misalnya di sini IP-nya 30 nih. 30 ya. Kita buat 30. Ibaratnya nih, dia ada koneksi nih. Ini ada koneksi, ini ya. Coba kita koneksikan ini serial 3 ke serial 3 juga. Oke. Misalnya kita kasih IP-nya ini IP routernya, router ke router. Ya, 4/4 4.30 berarti titik 5, di sini titik 5, di sini titik 6. Benar. Ya, kalau kita udah konfigurasi IP di sini kita udah konfigurasi, terus kita masukin IP-nya di sini titik, berarti larinya ini di sini titik 5, di sini titik 6. Terus di sini IP-nya kita langsung gas saja. 6. Kita ganti titik 30. IP-nya terserah, kita coba IP segini. Ini sama, kita ganti 20 jadi 30 aja. Ini bebas mau titik berapa. Oke, titik 30. Ini router 3. R3, ini kita ganti aja namanya. 3 aja, jadi nggak bisa diklik. Oke, ini 1, 2, 3, router 3. Router 3, coba kita langsung ini ya. Selain CLI, kalian bisa konfigurasi IP address di config. Langsung kita klik aja serialnya di sini. Ini biar cara cepatnya. Nih, serial 3. Kita klik.
Nah, di sini kita bisa hidupin portnya, tinggal klik aja, set. Nah, kita klik, kita masukin IP-nya. Config serial 3, ini di router 3, yang dimana terkoneksi ke router 3, serial 3 di router 2. IP-nya berarti 1.0.1.2.3.4.5.6. 10.10.10.5 25.25.25.2. Oke. Ini titik 6. Biar pas. Di sini titik 5. Oke. Udah pas. Dia langsung buat terkonek, buat komen nih. Kita klik aja, dia langsung buat komen. Otomatis. Ini simple. Kita close di router 2, coba serial 3-nya kita enter. Kita masuk ke serial 3, kita on kan, berarti 10.10.10.5. Dia otomatis. Oke, dia ini state-nya udah up. Kita hidupin pakai tinggal centang-centang aja, nggak pakai command line. Cara cepat. Oke. Masuk ke CLI. Ini udah up. Terus kita lakukan routing. Tadi kan routingnya itu tersambungin ya. Yang ini ke sini, PC1 ke PC3, sukses. Coba PC1 ke router 3, sukses. Coba PC1 ke PC5 itu gagal karena belum melakukan routing. Jadi router PC1 ke PC5 itu bisa. PC1 ke PC5 belum bisa. Caranya gampang, kita tinggal tambahkan aja informasi 30 ini ke routing static tadi. Tadi kan ini kan, kita tambahkan informasi ke 20 ini di router 1. Kita tambahkan lagi 30 ini di router 1 juga. Jadi ini kita tambahi 30. Ingat, IP ini tetap sama. Intinya sih yang IP yang ketiga ini, next hop-nya ini adalah IP lawan arahnya yang langsung terkoneksi. Ingat, yang langsung terkoneksi ini kan langsung nih. Yang terkoneksi langsung ke routernya. Which is itu adalah router 2. Oke, IP-nya ada 10.000 10.10.10.10.2. Enter. Oke, sekarang di router 3. Ini yang beda. Lawan arahnya beda. Karena kita kan udah masukin ini nih, 10.10.10.0, 2550. Yang dimana arahnya tuh di serial 2. Serial 2 router 1, IP-nya itu 10.10.1. Tapi sekarang kita menghubungkan si 20 ini bisa terkoneksi ke 30 juga. Tapi LAN array udah beda nih. Berarti kita ambil informasi di router 3 yang langsung terkoneksi ke router 2. Yang sesama seri yang langsung terkoneksi ya, ini serial 3. Di sini router 3 tadi kita setting IP-nya 10.10.10.6. Oke, kita klik. Kita tambahkan lagi IP route-nya. Di IP route-nya segini ya, 20. Kita tambahkan 30 di router 2. Dan lawan arahnya itu tadi di sini IP router 3 10.10.6. Oke. Oke, kita masukin di router 2. Lawan arahnya 10.10.6. Enter. Oke, dan satu lagi terakhir. Kita masukin IP C20 IP si ini ya. Di router 3 ini kita belum lakukan routing, tapi karena kita copy paste, yang aku copy paste tadi di router ini, di router 3, router 2 ini, aku copy ke sini. Berarti dia routingnya itu, IP-nya itu kita ganti. Ini. Nah, ini kita ganti jadi 30. Ethernet 30 yang terkoneksi ke ini. Si switch di segmennya 30. Kita ngomongin di, biar gampangnya gini lah. Gedung C, biar aku enak ngomongnya. Ini gedung B,
gedung A. Jadi kita masukin IP gedung C tadi, udah selesai kan? Kita masukin informasi gateway di gedung C ini 30254. IP-nya udah /0, kemudian serialnya juga udah. Terus kita tadi routingnya ada yang ini kita ganti ya. Tadi IP exit dulu ya. Show IP route. Ya. Terus dulu IP route-nya. No IP route. Seperti 0. Ya, seperti 0. Jadi no itu artinya kita hapus IP route untuk segini. Karena aku tadi copy paste di sini. Jadi dia masih ada IP route-nya yang ini. Kenapa aku hapus? Karena dia udah beda jalur nilai nih. Lawan arahnya ini sebenarnya 10.10.5. Jadi aku harus hapus IP route-nya. Oke. Kita coba masukin IP route. Kita masukin yang C20. 192.168.20.0. 255.255.255.0. Subnetnya kan /24 yang di gedung B. Kita masukin 25250. Dan IP lawan arah si router 3 itu adalah berapa nih tadi? Config serial 3 10.10.10.5. Oke. 10.10.10.5. Enter. Kita masukin lagi. Tekan tanda panah atas. Kita ganti lagi. 10. Edge kita ganti ini. Titik 5. Oke. Masukin tambahkan informasi 10.10.0/24 untuk melewati si next hop-nya router 3. Next hop-nya tuh serial 3-nya yang langsung terkoneksi. 10.10.10.5. Enter. Oke, selesai. Udah selesai. Sub sukses. PC1 ke PC6. Langsung kita coba. In progress. Oke, kita coba lagi. Double klik. Sukses. Oke. Gedung A, gedung C udah bisa terkoneksi. Ini violet di awal aja. Kita klik aja lagi. Double klik. Terus PC3 ke PC6. Sukses. PC5 ke PC1. Sukses. Delete. PC6 ke ke router 1. Oke, sukses. Oke. Dan jadi ini static route. Sebenarnya agak ribet sih static route itu di awal-awal. Karena kita harus kelemahan static route ini dia khusus untuk jaringan segmen yang skalanya kecil nih, kayak gini, kecil-kecilan nih. Ini kecil masih sedikit nih. Kita pakai static route untuk belajar sekarang. Kalau misalnya aslinya itu, misalnya antar kota, antar gedung yang banyak sampai ratusan atau ribuan lah, itu biasanya pakai routing dinamik. Routing dinamik itu agak lebih simpel sebenarnya, lebih gampang daripada static route. Static route itu dipakai di keadaan tertentu, misalnya dia mau menambahkan IP lain, itu tergantung si network administratornya. Dia misalnya ini nih. Ini misalnya kita pakai routing dinamik yang dimana kita belum belajar kan. Misalnya dia pakai routing dinamik, cuman dia mau nambahkan satu komputer aja. Kebetulan dia mau pakai satu komputer. Cuman dia itu butuh ini informasi di router gedung C. Kan mereka jalanin routing dinamik nih misalnya. Tapi si PC satu lagi itu ini nih mau minta informasi ke PC6. Kita bisa lakukan static routing
ya di router ini, satu ini, biar bisa berkoneksi ke sini. Router 2, router 3 harus dibikin static routing nggak? Setahuku enggak sih, setahuku enggak, karena kalau kita mau lawan arah sih sebenarnya, ya lawan arah itu berarti dari source ke destination. Kalau dia ngirim balik berarti dari destination ke source. Aku lupa antara dibuat juga di router 2, di router 3. Jadi kayak gitu. Emang ribet, cuman di keadaan tertentu kita butuh static route. Aku udah jarang pakai static route. Aku lebih sering pakai static route sebenarnya. Dynamic route aku jarang pakai. Kalau kita bahas sekarang cukup nggak ya waktunya? Oke, static route. Ini static route ya. Jadi kita bahas teori sedikit aja. Kalau di Mikrotik itu, di Mikrotik static route-nya, kita bahas vendor lain. Ini tadi Cisco kan. Kita bahas Mikrotik aja. Sedikit. Udah penutup. Kayaknya nggak sempat sih bahas dynamic route. Cuman minggu depan kita bahas static route itu lebih gampang. Karena sebentar. Oke, ini banyak kali ini. Kalau static route di Mikrotik itu gampang guys. Ini kita masuk ke Winbox. Kita nggak masuk command line. Capek. IP route. Kita tambahkan di sini ada tambah plus kalau kalian yang pakai Mikrotik. Kalau yang belum kenal Mikrotik, kita belajar Mikrotik itu di kapan ya? Di kapan? Cuman nggak langsung full Mikrotik kita bahas. Kita bahas yang penting-penting aja ya. Itu di minggu berapa ya? 7 ya, 7. Berarti 7 ini kan udah ini UTS. UTS berarti kita libur. Antara minggu 6 atau 7 kita libur UTS. Jadi kita situ nggak tutor. Ya di Mikrotik. Caranya tinggal tanda plus. Destination ini network. Yang tadi kita network tujuan misalnya 0.4. Gateway-nya next hook, next IP yang tadi, yang di sini. Berarti tadi 10 T1. Nah, gini. 10.2 tadi. Misalnya ini yang micro T ini router 1 misalnya. Berarti kita masukkan IP ini, destination-nya, gateway-nya ini. Oke. Kita jangan apply nanti berapa network-nya. Kayak gini ini bawaannya. Oke, itu Cisco static route. Zanen dah. Kita bahas routing dynamic route. Kayaknya makan banyak waktu. Karena tadi aku implementasi 3 router tadi. Oke, mungkin minggu depan mungkin ini ya. Kita bisa gabung ini. DHCP sama ini. Sama routing dynamic. Sebenarnya dynamic ini sebentar. Kalau kita bahas sekarang takutnya ada aktivitas selanjutnya yang teman-teman lain. Oke, ini dynamic route. Adalah ini VLAN ini switch. Kita bahasnya harusnya di ini setiap routing. Ini setiap routing biasanya dibahas. VLAN itu bahasnya setiap routing. Kita udah siap bahas routing, kita langsung masuk ke VLAN. Habis ke VLAN itu kita langsung masuk ke Linux. Jadi kita belajar Cisco langsung ke Linux. Hubungannya apa? Nanti kita ini network engineering. Minggu 1 sampai minggu 4 kita jadi network engineering. Di minggu 5 sampai minggu 6. Ya, minggu 5 sampai minggu 6 kita jadi sistem administrator. Sistem administrator itu biasanya konfigurasi ini ya. Aplikasi-aplikasi apa ya? Sistem admin. Sistem admin. Ya, make organisasi, function, its konfigurasi, troubleshooting biasanya. Instalasi
instalasi software kayak Linux kita install. Di Linux itu kita bisa lakukan routing juga sih. Routing si Linux itu kita jadikan server. Router juga bisa ngasih routing, ngasih DHCP. Tapi kita bahas si Cisco dulu lah nanti sampai selesai di minggu 5. Berarti minggu 5 kita bahas ini ya. Kita materinya loncat-loncat nih. Oke, nggak apa. Kita ini routing static. Dinamik sekarang ini router udah siap dinamik ya. Kita bahas Linux terus instalasi sebenarnya sebentar sih. Nanti aku siapkan bahan-bahan yang perlu di-download nanti. Ini VLAN siap routing. Biasanya siap routing. Oke, tadi kita ada implementasi soal yang di modul 5. Kalau di ini ya, IP-nya tuh ini 120. Cuma nanti agak ribet. Karena kita lama bingung nyari ini berapa, networknya berapa. Kita butuh kalkulasi manual lagi. Oke, static root. Berarti besok VLAN sama dinamik. Tapi VLAN sebenarnya pakai ini banyak makan waktu juga, tapi nggak terlalu sih. Ya semoga aja minggu depan itu kayaknya minggu terakhir sebelum masuk UTS, berarti minggu 5 ini kita libur. Mungkin. Karena minggu depan itu tanggal berapa ya? Ini udah puasa berarti karena puasa kita ganti jadwal ya. Ya ganti jadwal rencana sih sebelum ini kita tutoring sebelum buka puasa. Tapi aku koordinasi sama si wakil ketua network kita tuh dia bagian belakang jadi background person ngurusin administrasi network. Oke, kita sehari ini udah bahas ini ya, udah bahas static root lumayan lama karena kita coba 2 router bisa, kemudian kita coba 3 router lagi. Oke, ada lagi gitu ya. Oke, ada yang ditanya nggak guys seputar static root? Terserah mau nanya pertanyaannya. Static root, bedanya static root dynamic root di sisi hardware. Static root itu lebih ringan di sisi hardware. Si rotor kinerjanya performanya itu nggak makan banyak kalau static root. Sedangkan dynamic root itu dia makan resource banyak karena dia harus memperbarui IP table routing. Dia dinamik itu biasanya otomatis tuh, tapi dia minta informasi secara otomatis juga ke router lain untuk minta informasi baru karena dia itu istilahnya kayak hidup terus lah, karena di sisi hardware dia kemakan juga kan resource-nya. Jadi itu cuman efektivitasnya kita lebih gampang konfigurasi dan cocok untuk skala besar kalau routing dinamis. Kita bahas minggu depan routing dinamis. Routing dinamis tuh ada ini ya, ada RIP, ada ya RIP terus SPF. Static root juga ada di blogku. Static. Ini routing static mikrotik juga ada, aku kasih ini. Simpan routing 2 router tadi kita udah bahas. Nih. Ini konfigurasi static root 2 router. Nah, ini kita udah bahas tadi. Ini simple. Ini gampang sih sebenarnya. Yang di mikrotik ini routing statiknya ada di sini juga. Ini pakai GNS3 berat. Ada videonya juga di blog. Kita bahasnya minggu depan yang dinamik. Tapi kalau teman-teman mau belajar juga di sini ada RIP ya. Aku pernah buat artikel RIP. OSPF juga. OSPF ini Ether channel larinya. Tapi lebih bagusan kalian belajar RIP dulu lah.
Di sini konfigurasi rep dia nih topologinya ini 4 router melingkar nih. Kayak horror ya. Cuman sebenarnya konfigurasinya gampang nih karena dynamic routing tuh konfigurasinya gampang. Nah, tinggal masukin network gini doang. Ini oke, ini udah. Di sini ada di blok. Ada videonya juga. Ini menggunakan routing rep. Kalau SPF tadi ini itu ini ribet nih. Ini ribet dan laptopku sini pernah mati kalau nggak salah karena jalanin Gen S3 saking beratnya. Ini berat. Kita minggu depan bahas ini aja, routing rep sama OSPF. Selain rep OSPF ada XRP. XRP ini protokol yang dibuat oleh Cisco kalau nggak salah. Cisco. Jadi protokol yang desain by Cisco. Cara kerjanya sama kayak OSPF. Ini bedanya di sini ada perbedaannya. RGP bla 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 gateway protocol content optimization. Nah, di sini RGP tapi kita biasanya dipakai itu SPF. Terus ada BGP. BGP itu dia sistemnya pakai AS number. Ini biasanya yang dipakai ISP kayak Telkom segala macam. XL dia routingnya pakai BGP dan juga ada AS number-nya. BGP juga ada BGP internal, BGP eksternal. BGP AS number. Ini biasanya dipakai protokol routing yang dipakai oleh provider. Jadi kalau kita mau cek AS number-nya Telkom berapa, AS number, please. Di sini ada di Ayana. Ini organisasi internasional. AS number-nya Telkom. Itu AS-nya 7713. AS number Telkom itu lebih dari satu, banyak lah. BGP. AS number-nya 7713. Oke, AS number-nya PT Telekomunikasi Indonesia. AS number. Mereka routingnya pakai ini. BGP AS number. Dia ribet nih. Karena apa ya? Aku pernah pakai AS number, cuman jelek, agak ribet ya. Oke, karena nggak ada pertanyaan atau masih mikir-mikir, static root itu di sisi konfigurasi agak harus pas. Kalau salah sedikit dia salah. Itu kelemahan static root. Jadi biasanya yang setting static root itu biasanya yang admin-admin yang udah paham di subnetting ya, istilahnya subnetting mereka udah paham. Jadi untuk menghindari istilahnya kayak misconfiguration, mereka harus benar-benar tahu konfigurasinya. Oke guys, hari ini tutorial hari ini cukup sekian. Kita bahas static root tadi. Untuk absen sih sebenarnya seperti biasa, absennya udah langsung join tutor network, udah itu sebenarnya udah absen. Ya, Teams udah ngegenerate report. Terus apa lagi? Ada lagi. Ada pertanyaan kah? Selagi menunggu sebentar lagi lah. Ini kita save dulu. Ini aku save, ini aku kasih filenya ke kalian. Ini tutor network. Network 4. WhatsApp. Oke, kita kasih filenya dulu. Kalau teman-teman mau melihat gimana. Tadi di tutor. Oke nih.
Kalian bisa eksplorasi di situ udah selesai konfigurasi. Udah tinggal bisa koneksi. Oke guys. Karena nggak ada pertanyaan, tutor hari ini kita cukupkan sekian. Terima kasih udah join. Yang buat yang nggak bisa join, kalian bisa tonton recordingnya. Recordingnya juga ada di YouTubeku. YouTube-nya juga ada. Oke. Sekian, terima kasih udah join. Kalian thank you ya. Kalian bisa live. Sekarang tuh masuk sesi pembahasan TP. Kalau kalian mau masih join nggak apa. TP. Oke, sama-sama. Aswa. Masih ngikutin Kak Aswa? Halo. Lu Masih, tapi aku sambil ngerjain TP yang lain. TP yang lain. TP yang teori. teori. Oh ini. Yes. Ini mah di Google ada. Itu nomor 5 kalau apa? Nomor 5 pakai yang kalkulator boleh nggak sih? Kalkulator. Boleh. Ini jawaban nomor 5 ini sama semua loh. Sama semua di orang jawabnya sama semua. Jadi nggak ada spesifik NIM ini nggak ngaruh sebenarnya. Karena clue-nya ini slash 16 sudah dapat. Jadi IP Gedung Bangkit, Tokong Nanas, Open Library itu sama semua jawabannya. Nggak ada yang beda. Oh. Berarti IP belakangnya tuh 00 ya? Iya, kita udah dapat porsinya segini nih. Slash 16. Temanku udah banyak nanya tuh. Mana ya di Discord. Cuman kasihan juga aku mau bahas. Cuman kalau bahas 2 kali aku capek. Oh ini stop recording. Stop recording.